Jadi aku ingat kali nih Medan ini. Cerita soal budaya tadi. Itu tak biar budaya Medan jangan panggil kota buaya. Kenapa kota buaya kata orang? Kenapa buaya itu? Buaya itu dia nggak pernah berpikir, nggak pernah mengubah apa-apa. Dia cuma tangkap melentir. Nah itu dia. Melentir putar hebat-hebatnya berputar. Badan orang, kaki orang, tangan orang, semua. Nah, baru telah satu satu itu kota buaya. Tapi betul kata itu lah, kita lupakan masa lalu. Yang kuharapkan sekarang Bobby dia sudah menang. Dan dia harus bersiap. Medan ini dia harus ingat dulu ada janji klaim namanya. Nah janji klaim, terakhir kemarin itu ada janji pemilu. Sama aja ya, kualitas janji klaim janji pemilu. Terakhir ada janji Pinocchio. Sama juga, janji yang nggak pernah ditepati. Nah sekarang janjinya harus kita tepati lah. Sekarang kan sudah terpilih wali kotanya kan. Ya, kita kan harus memberikan amaran kepada dia kan. Prioritas menurut Jaya itu apa yang prioritas? Apakah infrastruktur? Apakah banjir? Atau apa? Bang. Ini lagi yang kubicarakan Bang. Yang pertama itu dia harus buat dulu janji-janji yang diucapkannya itu apa. Dia buat daftar janjinya itu. Nah setelah janji itu dia buat prioritas janji. Medan banjir. Oke. Dibuat daftarnya. Medan banjir, ini adalah jalan yang rusak, berlobang, berdungkul-dungkul, sama pokoknya yang begitu. Kemudian ruang terbuka hijau, kemudian sampah, dia buat semua itu. Mana bisa dikerjakannya? Panggil anak buah tuh, jangan panggil pembusuk lagi macam kemarin. Itu cuma cakap-cakap, itu cuma janji pemilu itu. Jangan kembali ke dahulu, itu janji keling. Janji keling itu aku nggak tahu kenapa disebut janji keling, aku nggak tahu. Cuma di Medan bukan di sini janji keling, lain nggak ada. Nah, jangan lupa itu lagi. Ya Bang. Saya potong. Kan banyak janji-janji kan yang dibuat. Ya. Yang ingin saya tanyakan, yang paling prioritas yang diinginkan oleh masyarakat tuh untuk Kota Medan ini apa yang lebih utama gitu? Banjir Bang. Banjir. Kenapa? Banjir itu utama Bang. Kenapa? Ya. Orang bilang banjir itu cuma 15 menit, setengah jam, 1 jam. Itu kalau seandainya banjir itu nggak merusak apa-apa. Aku ingat di kampus aku, ada dua profesor, ada senioran aku lah. Itu gara-gara dia nengok di rumah dia, buku terendam semua, shock dia. Tapi banjir itu kan bukan hanya milik Kota Medan saja yang menjadi apa. Semua negara lain pun prioritasnya kan itu. Bang, beda Bang. Beda Bang Alis. Banjir Kota Medan kemarin ini, banjirnya ada dua nih. Banjir sungai itu dari hulu munculnya. Semua kota punya banjir. Kenapa? Itulah siklus alam. Ya. Tapi Kota Medan, banjir hulu, banjir sungai itu tidak ada. Yang paling parah banjir pemukiman. Banjir drainase. Jai, kalau bicara banjir, sebenarnya yang paling berat kalau soal banjir itu adalah daerah-daerah yang banjirnya nggak sering. Sekali, itu lebih bahaya daripada kalau yang banjirnya terus-menerus. Aku kasih contoh. Dulu aku mula-mula pindah rumah, baru kawin tuh. Belilah rumah yang agak lumayan, ini tiba-tiba kan kita kan nggak punya bayangan yang macam-macam. Banjir dia. Aku nggak pernah bayangin banjir. Apa yang terjadi? Semua album perkawinan aku rendam. Habis. Ya kan, barang-barang itu kerendam. Karena waktu itu aku nggak membayangkan. Tapi setelah banjir itu menjadi langganan, menjadi tahu kita bagi tanda-tanda. Lihat di Jakarta, banyak rumah orang udah jangan bicara tentang estetika, bicara fungsi. Masuk ke rumah, sekarang kalau kalian ke rumahku, kulkasku ada di tangga, bukan di bawah. Karena aku khawatir musim hujan. Daripada aku capek-capek ngangkat. Nah, jadi rumahku sekarang kalau aku pasang posisi TV bukan takut maling. Takutku banjir masuk udah setinggi apa, aku langsung buru-buru pulang. Jadi persiapan untuk menghadapi banjir sudah sedemikian rupa, sehingga banjir bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Tapi bagi Medan, jarang-jarang banjir. Sekali banjir, kayak kau bilang tadi, aku ada yang masuk di Facebook, sampai dia berkeluh kesah, memang mengerikan. Orang boleh saja menjanjikan, tapi pada saat kenyataan bisa saja ngeles gitu loh. Ya. Enggak, aku ingatkan itu banjir itu utama. Yang kedua ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau itu Medan cuma nggak sampai 1%. Nggak sampai 1%. Orang lain itu 30%. Di mana lahannya lagi? Di mana lahannya? Bang, kalau dia mau, itu khayalan si Ahyar kan mau di atap rumah ditaruhnya biar mengatasi banjir.
Tapi kalian larang di atap rumah, takut ambrol. Aku nggak larang, Bang. Aku nggak larang, Bang. Oh, kalau gitu Idros yang larang kemarin ya. Iya. Karena nggak masuk. Aku nggak ngelarang. Cuman lucu. Cuman lucu. Oh, begitu ya. Nggak larang. Cuman lucu kurasa. Berpendapat begitu. Kan yang lalu udah aku bilang, Bang. Si Ayar nggak mau membuat mengatasi banjir di atap rumah. Si Bobi mau membendung Belawan. Itu kan dua-dua lucu. Nah, banjir Medan, banjir dari hulu, banjir sungai, kemarin udah kena lagi. Kita ingat itu tahun 56, tahun 2001, tahun 2011, 2020. Itu udah jelas tuh. Nah, 2020 kemarin besar. Nah, kemudian Medan banjir sungai, banjir pemukiman, itu gara-gara drainasenya tumpat di mana-mana, dan kerjanya cuma pakai cangkul, pakai sekop. Itu udah capek kali cerita. Yang ketiga, Medan itu banjirnya banjir rob. Banjir rob Belawan. Kenapa jadi apa? Apa yang diusahakan? Nggak ada. Aku kemarin di satu WA diskusi lah. Itu kanal itu kan keluar airnya. Aku bilang kanal itu berfungsi setelah Medan terendam air. Nah, itu lainlah Kampung Aur. Aku bilang Kampung Aur itu juga pemukiman. Manusia juga di situ. Cuma mereka udah dianggap, sehingga sampai orang yang berwenang dalam air itu beranggapan kalau Kampung Aur terendam ya biasa aja. Itulah yang nggak boleh. Dimanapun. Oh, nggak bisa teknologi begini. Karena mereka berpikir mengatasi banjir itu pakai ujungnya berapa duit yang keluar. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, kalau bercerita tentang manusia. Ya, aku juga suka jalan ya. Jadi bukan mendiskreditkan atau mengapakannya. Yang masalah di kampung air ataupun yang merasakan banjir itu sebenarnya adalah mereka-mereka yang bermukim di pinggiran kali. Yang jaraknya itu sudah tidak boleh sebenarnya, kan begitu. Itu ya. Tapi kalau yang di kota-kota paling sedikit itu tidak sampailah merebak yang banjir 2 meter atau 3 meter. Paling-paling kan kalau kita mau lihat jalan Kapten Muslim itu masih bisa ditempuh oleh mobil, kan masih apa kan gitu. Tapi kalau yang kemarin tuh kalaupun banjir yang kena pemukiman itu bukan banjir karena hujan atau karena apa. Itu adalah karena hujan sungai tadi. Ya, kan itu aku bilang, Bang. Ada banjir di Medan itu ada 3. Pertama banjir sungai, yang kedua banjir drainase, yang ketiga banjir rob. Nah, Kampung Aur itu sudah lama berdiri sebelum Medan ini ada. Kan udah banyak. Jadi makanya kalau meter aku disuruh milih ya dibandingkan banjir dengan infrastruktur, aku lebih senang dengan infrastruktur. Karena di sana kan banyak pengendara, ya kan, Bung? Jalan tuh berlubang-lubang. Kalau sudah ada gelap sedikit, itu bisa membahayakan orang lain. Cobalah masuk kita lubang, yang kita maki duluan siapa? Wali kotanya. Ya kan? Kalau banjir belum tentu wali kotanya kita maki. Tapi kalau kita jatuh di lubang, ini yang kurang ajar nih wali kotanya, kimak lah, keluarlah semua bahasa-bahasa itu kan begitu. Bang Ali, jadi itu banjir. Ya. Kalau jalan, ujungnya duit, gampang. Besok tempel. Jadi abang mau pilih jalan yang berlubang atau lubang yang berjalan? Iya. Masalahnya itu dia. Kalau jalan itu gampang. Terus kalau lubang yang berjalan kita klekson, dia mau minggir. Ini jalan yang berlubang, kita klekson, minggir atau tidak, kita yang harus minggir. Itu dia. Ya, tentu aku rasa itulah. Jadi sebenarnya mulailah dipikirkan nggak gampang kerja si Bobi ini, nggak gampang. Jadi kemenangan mereka ini secara umum aku bilang memang menang, tapi kemenangan yang harus ada tanggung jawab. Jadi mulai sekarang betul dia harus kerja, tidak main-main lagi. Ya, mungkin frekuensi dia ke Jakarta pun harus dikurangi, dia harus lebih banyak masuk, membelusuk kemana-mana seperti mertuanya dan mendata. Nah, kemudian satu catatan lagi, jangan para pembusuk itu jangan pula langsung misalnya dijadikan semacam komisaris di sini bisa tuh, karena mereka ini kan pasti minta jatah nih, udah berkeringat kami ya, katanya. Nggak usah sama dia, sama bapaknya aja begitu banyak orang yang minta, kami udah berkeringat, kok nggak dapat. Nah ini udah ada yang menuntut. Nah aku khawatir di antara tim sukses itu sekarang udah berpikir, dia udah kalkulasi. Aku bakal duduk di sini, aku bakal duduk di sini. Dapat.
Jadi itu memang nggak bisa diapain ya. Jadi aku mungkin cara gini. Makanya itu membedakan orang yang menuntut itu kan orang yang memang tidak tulus mendukung Bobby. Jadi yang bilang tadi oportunis itu, ya oportunis itu. Nah kemudian kedua sebenarnya kalau dia loyal fanatik terhadap Bobby, justru dia harus berpikir Bobby-nya. Oleh karena itu ada istilah sinergi efek. Yang 1+1=3 yang gue bilang orang Aceh pandai 1+1=3 ya 1+1=3 itu begini. Kalau dia punya kemampuan, si Ahyar punya kemampuan, kalau mereka tidak saling untuk menjatuhkan, ini malah menjadi ada sinergi efeknya, saling mendukung gitu. Jadi diberilah jabatan-jabatan atau posisi-posisi itu kepada orang yang memang tepat. Paling tidak jadi Satpol PP lah, nggak jadi mentan Satpol PP lah kalau Medan. Jadi kalau seandainya sudah penguasa balas jasa, ya susah kita. Ya, jadi tidak the right man on the right place lagi, walaupun istilah kuno. Jadi yang paling penting dulu aku berjasa, bagi dong aku jatah itu. Ya, itu ada boleh. Oke. Yang dibilang Idrus itu apa? Yang disebutkan Idrus barusan itu apa? Yang disebutkan Jaya itu apa? Yang disebutkan Isari itu apa? Itu bagian dari budaya. Budaya di Kota Medan. Kalau udah bantu orang, mana bagian aku? Ya. Banjir itu juga budaya, banjir itu sudah menjadi budaya. Bagaimana? Tunggu dulu. Mana begitu? Ya itulah budaya. Bagaimana siapa ini, si Bobby ini dengan budayanya untuk melawan budaya yang seperti itu. Ya, itu dia. Ya. Nah, itu dia. Bentuk budaya baru. Bagaimana budaya baru itu supaya tidak banjir. Bagaimana budaya baru tidak ada pencopet. Bagaimana budaya baru trotoar itu tidak dipakai negara kaki lima dan seterusnya. Termasuk balas jasa tadi. Kalau soal budaya, taman budaya seperti yang disebut Pencali, aku sendiri udah kena itu. Aku panggil beca, pakai taksi. Mau kemana bang? Taman budaya, aku bilang. Dah, naik taman budaya. Habis taman budaya aku tertidur. Terbangun aku, udah sampai bang katanya. Ya, ini bukan taman budaya, ini taman buaya. Asal bang. Kalau soal itu, jadi banyak orang salah menerjemahkan antara budaya dan berbuaya. Nah itu salahnya Gaudi. Kenapa Gaudi tidur? Itu jadi itu aku harus kasih tahu harapan aku gitu ya, bahwa para pembisik yang selama ini mengagung-agungkan, mengangkat-angkat, oke lah, kalau memang dia berkeringat betul, oke. Tapi ada juga yang pura-pura berkeringat, pakai sapu tangan lah, seakan-akan yang paling hebat lah bantuannya. Kemudian minta bagian. Aku cuma mau kasih tahu satu kata-kata yang bagus lah. Kawanmu itu sebenarnya, kawanmu yang sejati itu adalah lawanmu. Orang yang mengkritikmu. Kalau orang yang mengiyakan selalu kepada kau, itu bukan kawanmu. Tapi kawan kau yang mengkritik kau. Jadi Bobby, aku ingin ingatkan bahwa belum tentu kawan-kawannya selama ini berada di belakangnya, belum tentu itu mengusungnya dengan baik. Bahkan mengusungnya. Ya itu kita bilang pembusuk kan? Nah itu dia. Nah tapi Bobby harus aware. Begini, aku khawatir, ya Madi sudah bilang tadi, bahwa Bobby ini belum kenal ini karakter anak Medan ini. Karakter yang begini nih. Yang Panglima Talam, yang kemudian manis di depan, telunjuk lurus kelingking berkait. Nah, orang dia nggak tahu itu, karena dia banyak di luar. Nah, itu dia harus punya semacam think tank lah. Nah, itu yang diharuskan. Jadi orang-orang kayak Jaya ini sebetulnya harusnya masuk. Nah, masuk mana? Masukkan ke got. Ada Dewan Kota masuk. Dewan Kota nggak berfungsi di Medan, tapi memang harus difungsikan itu. Dewan Kota ini penting, ya. Kenapa? Ya. Dewan Kota ini adalah kumpulan para pakar yang mengerti mengenai keadaan Medan setelah berapa lama dan bisa memberikan masukan kepada Bobby. Itu kalau betul-betul. Yang sebetulnya Dewan Kota yang lama itu adalah balas jasa. Nah, jadi tukang pembisiknya masuk ke Dewan Kota semua. Selama ini balas jasa aja. Bekas ini, semua masuk Dewan Kota. Yang kerjanya pun dia nggak tahu, cuma bergaji. Nah, itu dia. Itu selama ini dan tidak ada fungsinya. Padahal dari mulai orang yang biasa-biasa sampai yang pejabat, bekas pejabat, orang politik, semua masuk Dewan Kota. Nah, itu kembalilah. Aku ingatkanlah ini mungkin nggak banyak waktu kita. Aku ingatkan banjir Medan itu ada 3. Banjir hulu dia harus kerjasama dengan orang pusat, harus kerjasama dari Serdang dengan Karo, harus kerja dengan BWS. Banjir sungai, ya banjir
hulu itu kerjasama dengan banjir hulu dengan sungai sampai sungai itu BWS harus ada kerja orang pusat jadi sedang karo. Kemudian banjir di Kota Medan itu kerjaan dia, korek dengan alat, jangan pakai cangkul lagi, gampang itu masalahnya. Kemudian banjir di Belawan itu adalah banjir yang punya problem paling besar itu di Belawan itu nanti. Dan tiga ini banjir itu utama. Yang keempat, jadi bukan satu tuh ya, 3. Yang keempat itu RTH. Malu kita nih Kota Medan, coba lihat dari udara. Gampang aja pakai citra satelit, coba lihat Kota Medan. Paling parah kita. Paling parah cuma 1%. Berapa sulitnya menanam pohon? Menanam itu urusan manusia, tapi menumbuhkan urusan Tuhan. Kok takut kali urusan Tuhan nggak dikerjakan Tuhan? Itu kan merecehkan Tuhan. Nah satu lagi, Bobby itu ingat nanti dia itu mengucapkan mulai janjinya itu demi Allah. Ingat itu. Memulai jabatannya demi Allah. Kerjanya juga harus begitu. Mari kerjakan dengan baiklah. Sebelum dimaki orang, Allah ditipu, awak dimaki orang kan kasihan. Aku kasihannya ada itu. Itu TS sama Jipan dan lain-lain itu kan nggak ada berpikir itu. Kau mampus. Penjara kau. Buktinya 3 orang, 3 masuk penjara. Nggak ada yang ikut di dalam kan. Dia harus pikir itu. Di hadapan Tuhan dia juga harus berpikir. Demi Allahnya itu. Dan kalau dia sudah bagikan semua, ya itu tanggung jawab bersama. Tapi kalau dia pun tak tahu apa yang dikerjakannya, yang kasihan Kota Medan. Keluar Kota Medan kasihan. Kota terjorok di Indonesia, kota paling banjir Indonesia, kota apa lagi, apa yang enggak di Medan ini. Kan malu kita. Dan dia sebagai wali kota yang anak presiden. Tetap yang kasihan aku begitu. Alah Jokowi jurus naik bilang kan kalau jadi presiden lebih mudah banjir. Ini udah ada di medsos. Katanya nanti kalau dia jadi wali kota nggak bisa banjir, udahlah mungkin jadi gubernur nanti baru bisa banjir. Itu udah keluar di medsos. Untuk gubernur masih lebih mudah banjir. Itu kan selalu dikaitkan orang dengan Jokowi. Jokowi bilangkan waktu dia jadi gubernur mudah jadi presiden, menangani banjir kalau jadi presiden. Bobby juga gitu, mudah menangani banjir Kota Medan kalau dia jadi gubernur. Aku itu yang harus diingatnya. Kerja dia itu menjelekkan semua orang. Menjelekkan orang di Jakarta, mertuanya dijelekkannya. Kemudian orang-orang yang tukang dukung, ini kan namanya sudah ada. Daftar nama orang pendukung dia, itu sudah ada. Orang tinggal ngetik, kan kau nih itu yang menaikkan dia. Orang Medan gitu cakapnya. Kerjaan kau, gara-gara kau nih itu. Menokoh juga kerjanya. Itu yang harus diingatnya. Jadi bukan hanya tanggung jawab dia sendiri, ke Tuhan karena mengucapkan demi Allah, dia tanggung jawabnya ke tim sesnya, kemudian dia tanggung jawabnya ke masyarakat, tanggung jawab ke lingkungan. Nah, terserah dia. Sekarang tugas kita menyampaikan ini. Itu, kalau dia mau ngerjakan, silakan. Nggak boleh ngerjakan, nggak rugi kok. Udah Medan itu banjir mulai tahun 2010-an. Jadi udah lebih 10 tahun dari sekarang. Tahun 2006 Kota Medan itu titik banjirnya baru 77 titik. 2006. Jadi tahun sebelumnya 2005 itu sudah banjir. Udah jadi permasalahan banjir. Sampai sekarang masih banjir. Sekarang berapa titik ya? Nggak ada lagi bilang. Mudah-mudahan kita apa yang kita ucapkan pagi ini, Bobby mendengarkan dan dia ingatkan sekali lagi. Dia berjanji kepada manusia, dia berjanji mengucapkan dengan nama Allah. Jangan kau ingkari itu. Karena berbahaya kalau kau di dunia paling-paling dimaki orang. Kalau di akhirat kau masuk neraka, itu kan kasihan. Kita juga, ya istilahnya kan masih anak-anak kita ya terus kan. Bapaknya masih kawan kita gitu kan. Nah, itu jangan seperti begitu. Jangan terpancing dengan tukang apa namanya ini, pembusuk ini. Nggak tahu apa-apa, berceritakan begini. Kasihannya kan di kemarin ketahuan waktu di debat pilkada itu. Pembusuk semua itu yang ada kan. Nggak ngerti apa-apa. Dua-dua. Itu dia. Nah, kalau udahlah, kalau si Ahyar udahlah. Udah lewat itu udah nggak ada harapan. Tapi Bobby 3,5 tahun ke depan itu tanggung jawab dia. Ingat, dia janjikan 2 tahun itu Medan bebas banjir. Sejak kapan mulai? Kalau dilihat dari tadi bicara tentang Bobby ini kan selama ini kan yang diapakan orang dia tidak tahu Medan. Lebih banyak dia ada di luar Medan.
Dan kayaknya dia juga sadar terhadap itu. Nah, apa implikasinya? Malah ada implikasi positifnya. Kalau dia menyadarin itu, berarti dia lebih open mind, lebih membuka diri untuk ada masukan-masukan dari orang-orang yang paham Medan. Sama lah kayak kita ngobrol ini. Kalau kita bicara Medan, lebih ahli kalian yang ada di Medan. Kita sadar itu, maka kita dengar apa yang terjadi di Medan. Tapi kalau awak pula sok tahu bicara Medan bandingkan Jaya Asmadi dengan Bang Alis, itu udah keterlaluan pula lah. Nah, tapi yang paling penting, siapa yang memasukkan, yang memberi masukan itu, kayak kau bilang itu, apakah itu pembusuk? Nah, dia harus melihat, dia hari ini harus pintar menyaring siapa yang memberi saran-saran pembangunan, saran-saran yang positif, yang konstruktif untuk membangun kota Medan. Itu yang paling penting. Dia itu memfilter. Dia harus menerima semua masukan, tapi dia harus memfilter supaya dia nggak terjebak. Kenapa? Kita harapkan, kan ingat kok kata-kata Soekarno, kasih 10 orang pemuda untukku, goyang dunia. Artinya ini ada kesempatan. Ini anak muda nih kali ini. Coba buktikan. Anak muda bisa nggak berpikir out of the box. Jangan lagi berpikir di dalam kotak. Ini kan zaman udah milenial, jadi kita menggantungkan harapan itu jangan memalukan anak-anak muda juga, Jai, yang kau bilang tadi. Ini aja, misalnya, ya kan salah satu juga jangan mempermalukan anak muda. Ternyata anak muda juga masih bawa ransel bapak orang tuanya. Anak muda itu harus pakai ransel di depan, lihat maju ke depan, menerima masukan-masukan dari orang yang betul-betul dia filter. Jangan cuma majipan. Nah, jangan yang begitu. Nah, dia harus bisa membandingkan mana yang benar, mana yang tidak. Kurasa begitu. Ya, kita menggantungkan harapan lah dengan Kota Medan kepada Bobi. Bang Alis, bagaimana kesimpulan, Bang? Ya, aku melihat ya tadi seperti apa yang kita sudah ungkapkan ya, pasca Pilkada Medan ini, ya alhamdulillah sudah aman ya, sudah bagus ya, dan kelihatannya kondusif betul, tidak ada apa-apa walaupun ada terjadi perang-perang medsos tadi kata Madi tadi, ya kita harapkan itu jangan lagi ada, yang menang jangan lagi juga melecehkan yang kalah. Ya kan, yang kalah pun ya mau tak mau terpaksa harus emosi kalau terus-terusan ditekan begitu kan begitu. Dan kemudian harapan kita kepada wali kota terpilih nanti itu seperti apa yang sudah kita sampaikan sebelum-sebelumnya. Ya, ada janji-janji itu yang harus dikerjakannya, walaupun itu bukan merupakan apa yang disebut dengan PR ya atau PR ya, homework ya. Ya, tapi itu harus diselesaikannya dengan baik. Yang prioritas harus dibuat. Karena kalau kita tidak khawatir kalau Bobi ini mungkin anggarannya mungkin akan lebih mulus lah dapatnya ya. Kemudian dia bisa menghadapi Ahmad Jipan tadi, khususnya ini yang paling masalah bagi para pejabat di Kota Medan, ormas-ormas ini. Ya, ormas-ormas ini sangat juga menjadi suatu beban juga bagi mereka kan begitu. Ya, karena kan tentu ada kepentingan mereka juga kan di situ. Seperti kata Idrus tadi, kami sudah berkeringat ini kan begitu. Yang paling berkeringat itu mereka sebenarnya kan begitu, Bu. Ya. Jadi itulah saya ya mudah-mudahan coba angkatlah Bobi nantinya, kita satu waktu saya akan panggil dia untuk nanti sama-sama kita mendengarkan apa yang sebenarnya menjadi keinginan utamanya. Kalau aku merasa yang kita bicarakan ini barangkali bisa berbalik gagang, berbalik tangan. Bisa aja nanti keputusan atau yang diumumkan oleh KPU yang sebenarnya nanti pada ujungnya atau pada akhirnya bisa berbalik. Karena ini tipis. Nah, itu harus kita pikirkan juga bagaimana kalau itu berbalik. Dan orang juga harus tahu kalau berbalik itu bagaimana. Apakah itu akan timbul resistensi atau apa. Dan kalau tidak, bagus. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang paling penting barangkali kalau aku pesan, pemimpin itu harus mengerjakan sesuatu dengan seni. Kalau berat kali untuk menyebut budaya, seni lah. Karena apapun kita lakukan dengan seni itu baik. Seni bercinta. Seni berkata, seni menyuruh orang, seni menindak orang bersalah, seni membangun medan, seni mengatasi banjir, seni mengatasi lubang-lubang, seni mengatasi dan seterusnya dan seterusnya. Seni itu dicampur apapun dia akan bagus, akan menghasilkan yang baik. Itu yang perjalanan di dunia ini, apapun dikerjakan dengan seni itu baik. Hanya satu seni itu tidak boleh, jangan dicampur dengan air. Terima kasih. Air seni. Ya, kalau aku berharap udah terlalu banyak yang kita berikan. Pelajarilah apa yang pelajari janjimu, kemudian cari kelemahan yang lalu itu komentar-komentar, tanggapan-tanggapan orang negatif tentang pengelolaan kota yang masa lalu, cocokkan dengan janjimu. Sekarang apa yang harus kau kerjakan? Pikirkan. Ingat kau mulai naik jadi wali kota pakai nama Allah. Ingat kau janji naik jadi wali kota pakai nama mertuamu.
Jangan kecewakan itu. Dan janji kepada masyarakat juga begitu. Banyak kali janjinya. Ingat, janjimu itu harus kau ucapkan. Di Medan pernah ada janji keliling. Di Medan pernah ada janji pemilu. Ada janji Pinocchio. Dan jangan tambahlah definisi janji yang baru di Kota Medan nih. Kalau janji, iya. Kalau aja itu kata orang. Optimis kalau dia mau mendengarkan pakai otak, mendengarkan optimis. Nggak ada yang tidak optimis. Harapanku pada saat mereka dua-dua mencalonkan diri menjadi wali kota kan tujuannya ingin membangun Kota Medan. Jadi kalau ingin membangun Kota Medan itu, kalaupun hari ini dia tidak terpilih jadi wali kota, harus ada niat itu tetap membangun Kota Medan. Jadi jangan merasa nanti coba kalau aku mau lihat. Jadi jangan menjadi kompetitor di dalam hal ini, tapi ingin harus saling mengisi. Itulah sinergi efek. Itu satu. Kemudian, sebagaimana aku katakan tadi, bahwa si Bobby ini dia tahu diri, dan dia tahu juga bagaimana harapan orang. Hari ini dia harus kembangkan itu, untuk memenuhi harapan orang itu, semuanya. Ya, untuk dia jadi wali kota. Jadi, aku rasa kita bungkus lah ini ya. Jadi dengan kata lain, congratulations kepada Bobby, dia menang. Ya, dan kemudian kepada wakilnya. Tetapi kita harus ingatkan juga, ya, Anda tidak bermain sendiri, Anda tidak pemain double berdua, tapi Anda harus bekerja dengan tim. Nah, dalam memilih tim inilah yang kuharapkan Bobby sangat-sangat harus hati-hati. Memilih kawan di Medan ini tidak sulit sebetulnya, ya. Tetapi kalau kita ada ketulusan, ada seni cara mendekati orang, itu bagus. Ya, Bobby punya beban yang berat karena dia tidak hanya harus menjaga Kota Medan, tetapi dia juga harus menjaga nama dirinya dan dia juga harus menjaga nama presiden. Ini berat bagi dia. Ya, mudah-mudahan dia bisa jalan. Mintalah nasihat dari para tetua, kepala-kepala suku, kepala adat. Tanya apa yang harus diperbuat. Jangan sok melenggang sendiri. Ke laut nanti urusannya. Tanya sama KPU, kepala penuban. Ini KPU ini. KPU, kita KPU. Oke. Ini kita sudah ya. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.